Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Pada tahun 1930-an terbitlah sebuah majalah, judulnya adalah Penyebar Semangat. Majalah itu berbahasa Jawa dan fokus pada urusan-urusan dan isu-isu politik. Tetapi majalah itu semakin lama semakin ditinggalkan oleh para penggemarnya, semakin kesini semakin habis, dan pada tahun 1980-an itu bisa dikatakan oplahnya jauh lebih kecil daripada seharusnya dan berpotensi untuk benar-benar bangkrut. Ya, alasannya tentu saja karena pada waktu itu tahun 1980-an politik sedang benar-benar dikerangkeng oleh Orde Baru, oleh Pak Harto, sehingga pemberitaan-pemberitaan yang menjadi sangat sulit dan sangat beresiko, dan masyarakat sudah dijejali oleh cerita-cerita bahwa politik kita sangat-sangat stabil begitu, dan ditambah pada waktu itu memang selera baca masyarakat Indonesia mulai menurun. Nah, untuk bisa menghilangkan potensi kebangkrutannya, akhirnya majalah itu punya sebuah rubrik misteri, ya, cerita hantu, dan itu segera saja langsung diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan tak lama setelah itu majalah itu pindah dari urusan-urusan politik berubah menjadi urusan-urusan klinik, mistik, hantu-hantuan, dan hal yang semacam itu. Baraya tahu apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari sana? Oke, kita bahas cerita yang lain. Di tahun 1990-an, perfilman di Indonesia benar-benar vakum, kosong, tidak ada film-film yang bisa ditampilkan secara bangga di layar lebar. Pada waktu itu disebut sebagai zamannya perfilman Indonesia mati suri. Dan dibangkitkan kembali itu kemunculan film Sherina, dan kemudian muncul Ada Apa Dengan Cinta yang Dian Sastro itu. Nah, itu adalah awal mula kebangkitan perfilman Indonesia. Dan setelah itu film Indonesia benar-benar bangkit, tapi hampir jatuh lagi karena cerita-cerita yang ditampilkan cenderung tidak disukai oleh masyarakat Indonesia. Akhirnya dimulai tahun 2000 sekianan muncul cerita tentang hantu, tentang horor, dan itu benar-benar menarik minat masyarakat Indonesia. Dan akhirnya sampai sekarang perfilman Indonesia bisa bertahan, industri itu masih bisa besar, itu gara-gara film-film horor. Oke, Baraya juga sudah bisa mengambil pelajarannya. Kemudian kita lihat lagi, pada tahun 1974 lahirlah seseorang yang dia kemudian lahir dan besar menjadi orang yang biasa-biasa aja, kemudian kuliah jurusan ekonomi, lulus sebagai sarjana ekonomi dan biasa-biasa aja, dan hidupnya sulit sekali. Dia mau ngelamar kerja ngasong-ngasong ijazah, betapa sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan pada waktu itu. Tetapi kemudian dengan pengetahuannya terkait dengan ekonomi, dia banting setir jadi dukun, dan dia banjiri majalah-majalah itu dengan iklan tentang dirinya yang sakti, mandraguna, dan seterusnya dan seterusnya. Tak lama setelah itu dia menjadi dukun yang sangat-sangat terkenal dan sangat-sangat kaya. Pejabat ngantri di depan rumahnya, selebriti ngantri di depan rumahnya, PSK dan sebagainya juga ngantri di depan rumahnya. Dia punya omset yang sangat-sangat besar dari bisnisnya menjadi dukun. Oke, ada lagi satu lagi, ada Ustadz, dia tuh Habib. Nah, Habib itu ngomongnya juga sebenarnya tidak terlalu menarik perhatian, karakteristiknya bahkan akhlaknya banyak yang buruk dan lain-lain. Pokoknya dia benar-benar tidak meyakinkan untuk seorang agamawan. Tapi kemudian dia ganti, jadi ceritanya adalah leluhur saya memiliki kesaktian bisa terbang leluhur saya bisa meniup neraka jahanam sampai padam, dan seterusnya dengan cerita-cerita klinik seperti itu. Akhirnya dia diterima oleh masyarakat dan memiliki jamaah yang banyak plus fanatik. Nah, jadi dalam konteks ini Baraya, semua kisah-kisah itu saya ceritakan dengan akhir yang sama karena skema yang sama. Jadi di Indonesia kalau Baraya mau sukses, jangan lihat Timothy Ronald, abaikan Pak Remoncin, abaikan Pak Win, abaikan Pak Indrawan Nugroho. Mereka semua tidak akan memberikan skema yang baik untuk mencapai kesuksesan di Indonesia, karena untuk mencapai kesuksesan di Indonesia tidak dibutuhkan cara-cara yang rasional. Cukup menjadi tidak rasional dan kita akan menjadi kaya raya, seperti skema yang saya jelaskan tadi itu. Jadi kalau misalkan Baraya mau bisnis hantu-hantuan, bisnis dukun-dukunan, bisnis dan sebagainya, dengan effort yang sangat kecil Baraya bisa mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah kenapa masyarakat Indonesia begitu suka pada hantu, pada klinik, pada cerita-cerita mistik dan sebagainya? Simak videonya sampai tuntas, kita akan telah itu semua. Yuk kita bahas. Di bukunya Clifford Geertz yang terkenal di Indonesia sebagai buku Kiai, Santri, dan Abangan, itu
ketika membahas tentang abangannya, Clifford Gate menjelaskan tentang beberapa jenis hantu di Indonesia atau 5 kategori hantu di Indonesia. Jenis hantu yang pertama itu adalah memedi. Nah, hantu memedi itu adalah hantu yang biasanya mendiami satu tempat tertentu, bisa pohon besar, bisa batu besar, bisa rumah angker, bisa telaga dan sebagainya. Pokoknya di tempat-tempat yang semacam itu, dan mereka relatif tidak berbahaya, cuma nakut-nakutin doang. Jadi mereka hanya menampilkan wajah yang serem, yang kayak gitu, terus kitanya kaget, udah kayak gitu. Jadi dia tidak berbahaya, kerjanya hanya ngeprank manusia saja. Itu memedi. Nah, yang lebih berbahaya daripada memedi itu adalah dedemit. Nah, dedemit itu karakteristiknya sama dengan memedi, tetapi dedemit itu lebih berbahaya karena dia memiliki kekuatan yang bisa berdampak atau berpengaruh terhadap manusia. Jadi dia bisa misalkan menyakiti manusia secara fisik, dia bisa mencekik manusia, dia bisa menggigit manusia dan sebagainya. Tetapi sama, dia juga ada di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat yang dianggap angker, batuan, pohon dan lain sebagainya. Itu karakteristik hantu yang kedua. Kemudian karakteristik hantu yang ketiga itu disebut sebagai lelembut. Lelembut itu justru lebih ringan lagi karena dia hampir-hampir tidak pernah menampakkan diri atau menampakkan diri dengan cara yang sekilas dan sangat lembut, tidak untuk nakut-nakutin orang. Jadi selewat di pinggir mata kita, apa tuh, ternyata tidak ada apa-apa gitu ya. Tapi lelembut ini bisa menjadi sangat berbahaya karena dia berdampak langsung pada otak manusia. Jadi dia bisa membisiki manusia, ayo bunuh dia, masuk mic nggak? Ayo bunuh dia. Nah, yang kayak gitu, ayo siksa dia, ayo smackdown dia. Nah, kayak gitu. Jadi ada bisikan-bisikan yang semacam itu, atau misalkan justru malah menutup telinga kita. Jadi kalau kita ada di rel kereta api, ada suara sirine itu kita abaikan gitu. Yang kayak gitu nggak kedengeran. Nah, itu lelembut. Kemudian ada juga danyang. Nah, danyang itu adalah makhluk-makhluk yang melindungi satu kawasan atau satu bangunan atau satu wilayah tertentu. Nah, ini orang-orang Jawa di masa lampau menganggap bahwa mereka ini adalah makhluk yang disucikan, atau setidaknya kalaupun tidak suci, dia tidak dianggap sebagai ancaman. Jadi kalau Baraya misalkan melihat ada orang yang melakukan ritual untuk tumbal dan lain sebagainya gitu ya, ada dinosaurus, T-Rex ditumbalin gitu untuk ditempatkan di satu tempat. Nah, itu biasanya minta izin pada hantu jenis danyang atau kategori danyang. Jadi mereka menguasai satu tempat tertentu tapi untuk melindungi tempat itu dari, atau misalkan bisa aja melindungi seseorang gitu. Jadi setiap Baraya yang baik hati, setiap Baraya yang memiliki leluhur begini dan begitu, itu biasanya dilindungi oleh danyang gitu. Kodam lah kalau misalkan dalam tradisi Arabnya. Nah, kemudian kategori yang berikutnya itu adalah makhluk halus atau hantu semacam tuyul dan teman-temannya. Jadi tuyul itu adalah makhluk yang tidak berbahaya tetapi sangat merugikan, berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat. Nah, begitu. Nah, tuyul ini dan teman-temannya itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan manusia karena interaksi mereka yang intensif. Jadi ada perjanjian, ada transaksi, ada kontrak yang bisa dijalin antara makhluk itu dengan manusia. Tuyul itu ya secara spesial disebut aja tuyul, tetapi kalau misalkan dalam penelaahan saya ini juga menyangkut pada makhluk-makhluk yang semacamnya seperti babi ngepet, buta hejo, ngipri gitu ya, dan lain sebagainya yang bisa kita munjung ke dia dan kita mendapatkan kompensasi uang yang cukup setelah kita mengorbankan apa yang kita sayangi dan mereka inginkan. Oke, setelah Baraya melihat urutan itu, apa yang bisa Baraya temukan? Kalau saya melihatnya bahwa hantu-hantu di Indonesia itu mewakili atau merepresentasikan rasa takut masyarakat terhadap sesuatu. Misalkan kalau kita melihat yang tadi itu, banyak di antara jenis hantu-hantu itu adalah hantu yang berhubungan dengan tempat-tempat tertentu. Telaga, rumah kosong, kuburan, hutan belantara, batu besar, pohon besar, dan lain sebagainya. Artinya dalam hal ini, wujud dari hantu-hantu itu sesungguhnya adalah representasi dari rasa takut masyarakat terhadap alam, misalkan terhadap bencana, terhadap apa yang disembunyikan oleh alam dan lain sebagainya. Dan ini menjadi sangat wajar sebab orang Indonesia secara khusus di sini adalah orang Jawa, hidup di tengah-tengah hutan belantara pada masa lampau ya, hidup di tengah belantara atau di dekat hutan belantara. Jadi mereka punya pemukiman-pemukiman kecil, kota-kota kecil, tetapi baik pemukiman maupun kota-kota kecil itu selalu saja dikelilingi oleh hutan belantara yang sangat lebat karena kita ada wilayah yang tropis. Nah, ini menyebabkan ada semacam pareidolia kolektif di antara masyarakat. Jadi ketika mereka menatap kegelapan hutan di tengah malam, mereka mulai berimajinasi bahwa ada sesuatu di sana, di balik sana, ada bayang-bayang yang
yang tidak bisa kita pastikan itu sesungguhnya apa. Kemudian ketika ada suara-suara aneh yang sebenarnya adalah suara binatang, langsung diasosiasikan bahwa itu adalah suara hantu gitu. Kemudian ketika ada mata-mata yang menyala, ya bisa aja sebenarnya itu hanya mata kucing gitu ya, tetapi kemudian dipahami bahwa itu adalah makhluk-makhluk yang mengerikan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini bisa saja seperti itu. Jadi ketakutan kita terhadap hantu biasanya dikaitkan dengan kontur geografis tertentu, dan Indonesia memang sangat memadai. Dan kalau misalkan pernyataan saya ini dianggap terburu-buru, ya tidak juga. Kalau misalkan Baraya ngecek misalkan hantu semacam kuntilanak atau pocong dan sebagainya, biasanya dikaitkan dengan tempat-tempat angker, dengan misalkan pohon randu, kemudian pohon beringin, atau tempat rumpun bambu dan sebagainya, tempat-tempat yang ada ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan itu. Kita juga bisa melihat dalam Kidung Sudamala itu kan juga dijelaskan bahwa hantu-hantu itu biasa bergelantungan atau bertengger di pepohonan. Nah, dari situ kita bisa menjelaskan bahwa masyarakat pada waktu itu, masa kuno Indonesia, di tengah gelap gulitanya pepohonan di malam hari, kemudian mereka memiliki sedikit sekali penerangan dan pemukiman mereka itu terisolasi di tengah-tengah hutan yang seperti itu, maka sangat wajar ketika mereka menjadi takut dan merepresentasikan rasa takut itu dengan cerita-cerita tentang hantu. Ini juga misalkan menjelaskan tentang kenapa anak-anak setelah sholat maghrib pada masa lampau itu tidak boleh keluar rumah, nanti diculik sama wewe gombel apa dan sebagainya, ya karena memang rasa takut terhadap alam itu gitu. Tetapi di sisi lain, bukan hanya rasa takut terhadap alam, hantu-hantu itu juga bisa merepresentasikan rasa takut terhadap kematian. Coba kita pahami dengan alur analisis seperti berikut ini. Pada tahun 1960-70-an, ada banyak film-film horor dan film-film hantu di Indonesia. Tetapi film hantu di Indonesia pada umumnya hantunya itu perempuan, atau makhluk halusnya itu adalah perempuan, misalkan terkait dengan Nyi Blorong, atau terkait dengan kuntilanak, sundel bolong, si manis jembatan Ancol, dan lain sebagainya. Kenapa harus perempuan? Ya karena sebenarnya ini adalah rasa takut masyarakat terhadap anak gadisnya. Jadi kalau kan pada waktu itu hukum belum bisa ditegakkan dengan baik, kemudian teknologi forensik juga tidak bisa diandalkan dan sebagainya, sehingga masyarakat itu sebenarnya takut terhadap anak perempuannya itu, takut digimana-gimanain kalau di malam hari atau jalan sendiri dan sebagainya. Maka muncullah cerita-cerita yang berkaitan dengan dendam kesumat dari para hantu perempuan itu, atau kekuatan yang sangat besar yang dimiliki oleh para perempuan itu, kan begitu ya. Nah, tetapi di tahun 2000-an setelah reformasi secara khusus, film-film hantu di Indonesia itu bergeser dari hantu-hantu perempuan yang hidupnya di pedalaman, di kampung-kampung gitu ya, itu berpindah menjadi hantu-hantu yang hidup di perkotaan, tapi pada umumnya jadi pocong. Jadi dari sekitar 40-an film hantu pocong di Indonesia itu, hanya 2 yang dibuat sebelum tahun 2000-an. Sisanya setelah tahun 2000-an, itu kebanyakan film-film hantu itu boga lakonnya pocong. Nah, kenapa coba seperti itu? Jadi kalau misalkan kita ceritakan bahwa hantu-hantu di Indonesia adalah representasi rasa takut terhadap alam, nah maka setelah tahun 2000-an tingkat kemiskinan di Indonesia atau tingkat orang menengah dan kaya di Indonesia itu relatif meningkat, atau misalkan daya beli atau akses mereka terhadap teknologi itu meningkat, sehingga orang-orang yang nonton ke bioskop lebih banyak, kemudian orang-orang yang tinggal di perkotaan menjadi lebih besar. Nah, orang yang tinggal di perkotaan itu tidak relevan kalau ditakut-takuti dengan horor yang berhubungan dengan tempat-tempat angker di tengah hutan, karena mereka sudah tidak lagi melihat itu gitu. Jadi untuk apa horor kalau misalkan tidak dibayangkan, saya kan adanya di kota, di tengah pemukiman, terang di mana-mana, jadi kan nggak takut banget gitu. Nah, makanya hantu-hantu itu kemudian berpindah menjadi tempat-tempat angker yang tetap masih relevan di perkotaan, yaitu apa? Pocong. Kan kalau genderuwo itu di hutan, itu tidak relevan. Tapi kalau pocong itu bahkan di perkotaan besar tuh ada kuburannya, dan kuburan itu benar-benar sangat berkoneksi dengan sosok pocong itu, karena pocong itu kan sebenarnya adalah orang yang sudah mati kemudian dibungkus dan dikuburkan gitu. Nah, inilah yang menjelaskan bahwa hantu di Indonesia bertransformasi, bukan rasa takut lagi terhadap alam, tetapi rasa takut yang sudah dipindahkan ke perkotaan dengan memindahkan hantu dari pedesaan dan hutan ke perkotaan. Makanya yang sekarang menjadi sangat populer itu adalah pocong. Jadi dalam hal ini, rasa takut manusia sudah berpindah dari rasa takut terhadap sesuatu yang sangat misterius di alam menjadi sesuatu yang lebih universal, yaitu rasa takut terhadap
kematian. Jadi kalau misalkan Baraya ngobrol sama orang-orang bule gitu ya, kemudian orang bule itu bisa saja ditakut-takuti dengan genderuwo, karena membayangkan betapa ada makhluk di tengah hutan keluar dengan taring yang sangat besar, mata yang menyala merah, dan bisa terbang, bisa menggigit orang dan sebagainya. Tentu saja rasa takut. Tapi kalau orang bule disuguhi dengan pocong, maka mereka nggak takut, mereka nggak menemukan relevansinya. Apa saya takut sama makhluk yang terikat dan hanya bisa lompat-lompat? Ya saya tonjok aja, saya tabuk aja, atau saya bawa granat untuk meledakkannya saja. kan begitu. Jadi ini kaitannya memang sekarang sudah benar-benar terikat dengan perspektif dan fantasi manusia di perkotaan gitu. Jadi rasa takut terhadap kematian, atau misalkan ada juga kita bisa menemukan bahwa hantu-hantu di Indonesia itu juga adalah representasi dari kemiskinan. Makanya tadi kita bisa menemukan ada tuyul gitu ya, kemudian ada babi ngepet, kemudian ada apa, kan itu sebenarnya adalah rasa takut di satu sisi terhadap kemiskinan, tetapi di sisi lain ada nilai-nilai ajaran moral yang ditekankan agar kamu jangan sampai mendekati hal-hal yang semacam itu. Makanya di setiap cerita tentang hantu-hantu yang bisa dikontrak untuk mendapatkan kekayaan, itu selalu ada cerita tumbal. Nah ini penting Baraya. Jadi kalau orang-orang di Indonesia di masa lampau, tumbal itu adalah sesuatu yang biasa, tetapi tidak pernah dikaitkan dengan kekayaan, hanya dikaitkan dengan misalkan kesuburan tanah, dikaitkan dengan bencana alam dan sebagainya. Tapi dikaitkan dengan kemakmuran, itu masyarakat Indonesia itu sangat malu dan sangat tabu gitu. Karena sejak zaman dulu orang Indonesia berpikir soal duit itu agak negatif. Disebutnya mata duitan atau apa, itu tuh benar-benar hinaan yang besar gitu. Nah, tetapi di sisi lain masyarakat Indonesia pada masa itu memang sangat-sangat miskin, sangat-sangat tidak makmur, dan karena itu di satu sisi mereka nakut-nakutin dengan setan-setan yang berhubungan dengan kemiskinan, tetapi di sisi lain bahwa kalau kamu mau kaya lewat jalur itu, maka kamu harus menumbalkan orang yang paling kalian sayangi, paling kamu sayangi. Nah kan gitu kan. Jadi ada anak yang sudah kita sayangi harus ditumbalkan untuk mendapatkan harta kekayaan, begitu kan, dan hal yang semacam itu. Jadi ini sebenarnya adalah representasi dari rasa takut itu. Dan sudah saya jelaskan di episode yang lampau sekali itu, bahwa hantu juga sebenarnya bertransformasi. Dulu sebelum tahun 1900-an, hantu yang mencuri uang itu namanya adalah setan gundul. Nah, tetapi kemudian tahun 1930-an itu berubah menjadi tuyul. Karena apa? Karena tuyul itu sebenarnya adalah impor dari Korea. Di Korea itu ada hantu anak kecil botak, namanya doyeol. Nah, doyeol itu kemudian dibawa oleh Jepang, hantu cerita itu dibawa oleh Jepang ke Indonesia untuk memata-matai masyarakat Indonesia, karena Jepang pada waktu itu sudah mengincar Indonesia untuk menjadi jajahannya. Jadi siap-siap untuk memata-matai Belanda untuk menyerang Indonesia gitu. Itu sejak tahun 1927-an. Nah, cerita-cerita dari Korea soal doyeol itu kemudian dibawa sama Jepang menjadi toyeol dan akhirnya menjadi tuyul. Nah, kemudian tuyul sebagai makhluk botak anak kecil itu dikaitkan dengan setan gundul, setan berkepala botak tapi kepalanya doang yang hanya ngambil uang, disatukan jadilah tuyul, si pencuri uang itu gitu. Tapi yang jelas bagaimanapun itu tetap adalah perwujudan dari rasa takut manusia terhadap ketidakmakmuran, tetapi di sisi lain juga ada pesan-pesan moral yang didorong agar kita jangan sampai berhubungan atau bersekutu dengan setan terkait dengan hal-hal itu gitu. Ya karena pada waktu itu ulama atau kiai gitu ya, kalangan santri itu juga mendorong masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang semacam itu begitu. Ada juga misalkan hantu-hantu di Indonesia itu yang dikaitkan dengan penyakit tertentu atau rasa takut tertentu gitu. Nah, ini banyak sekali. Makanya kemudian muncul istilah yang disebut sebagai santet atau apa. Kan nama santet itu sebenarnya adalah nama salah satu makhluk halus di masa lampau, tapi kemudian sekarang itu dipakai sebagai bukan nama makhluk tetapi sebagai ritual untuk mengirimkan jarak jauh kerusakan gitu kan. Nah, tapi balik lagi ini juga sebenarnya adalah representasi dari rasa takut manusia terhadap penyakit-penyakit yang sangat misterius. Oke, Baraya, itu saja ya. Semoga kita tidak jadi hantu. Dan semoga juga kita tidak mau mengaku sebagai Tuhan, tapi itulah dalam tanda kutip ya kajian atau studi antropologi terkait dengan penyebab dari kemunculan hantu-hantu di Indonesia. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.